Diceritakan dalam Sunan At-Tirmidzi, anak Sayyidina Umar, putra Sayyidina Umar itu pernah mentalak istrinya ketika istrinya dalam menstruasi. Kemudian ayahnya, bapaknya Sayyidina Umar ngadu, bilang sama Rasulullah, anak saya tadi mentalak istrinya, padahal istrinya dalam keadaan sedang menstruasi alias haid. Lalu bagaimana sikap Nabi begitu ayah dari Abdullah, yaitu Sayyiduna Umar bin Khattab? Kata Nabi, wahai Umar, bilang kepada putramu Abdullah, suruh rujuk lagi. Artinya disuruh rujuk, balik lagi. Disuruh balik lagi. Kenapa disuruh balik lagi? Haram hukumnya mentalak istrinya sedang haram. Ini yang disebut dengan talak bid'ah. Talak bid'ah. Talak yang disebut dengan talak bid'ah. Kenapa? Walaupun talaknya jatuh satu, tapi haram. Haramnya bagaimana? Karena istrinya dalam keadaan menstruasi, hitungan iddahnya belum dihitung. Jadi seseorang yang mentalak bahwa istrinya dalam keadaan menstruasi, talaknya jatuh satu. Talaknya jatuh satu. Tapi hitungan iddah bagi si istri belum dihitung. Contoh misalnya istrinya itu biasanya menstruasi 15 hari. Ini contoh. Baru 1 hari ditalak sama suaminya. Talaknya jatuh 1, tetapi hitungan iddahnya belum, menunggu si istrinya sampai suci. Kalau biasanya 15 hari, baru 1 hari menstruasi istrinya lalu ditalak, berarti baru dimulai hitungan iddahnya setelah 15 hari setelah si istrinya suci dari menstruasinya. Ini akan merugikan. Merugikan siapa? Istrinya. Mestinya sudah mulai ada hitungan iddah, tapi ditunda dulu sampai istrinya suci dari haid. Makanya Nabi bilang kepada Sayyidina Umar, bilang sama putramu, suruh rujuk lagi. Setelah rujuk, kalau mau ditalak dalam keadaan istri suci, itulah yang disebut mentalak istri ketika istri suci, tidak dalam keadaan menstruasi, yang disebut dengan talak sunni. Ada talak sunni, ada talak bid'ah. Talak yang sunnah itu bagaimana? Kalau sudah tidak lagi ada kecocokan, sudah tidak ada lagi keserasian, dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem.
Sehingga kedua orang tua itu ikut di dalamnya mendamaikan islah. Seperti doa yang sering kita baca tuh, Pak. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satuin hati-hati kami, hati-hati kami, hati. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Ya Allah, perbaiki hubungan di antara kami. Itu doa dari Nabi. Hati ini biar nyatu. Kemudian yang pada enggak akur biar pada akur. Biar pada akur. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Kita kembali ke persoalan. Jadi Abdullah bin Umar ketika ayahnya Sayyidina Umar datang kepada Nabi bilang, ayahnya Sayyidina Umar, tolong anakmu disuruh rujuk lagi. Kenapa? Lantaran si istrinya dalam keadaan menstruasi, haram hukumnya. Makanya disebut dengan talak bid'i. Talak bid'i. Berbicara tentang talak halal, boleh. Tapi amat dibenci oleh Nabi. Amat dibenci. Abghadul halali ilallahi at-talaqu. Sepaling dibenci, tidak disukai yang halal adalah talak. Makanya Bapak dan jamaah, seemosi bagaimanapun kita sama istri, jangan gampang, jangan mudah lidah kita ini mengucapkan kata gua talak lu. Ketika suaminya bilang gua talak lo, maka jatuhlah talak satu. Mau ada niat kek si suami dalam hatinya maupun kagak, kalau dia bilang tak saya talak kamu, jatuh hitungan talak. Tuh. Jadi jangan main dikit-dikit. Kita ngomong emosi bagaimanapun, marah bagaimanapun, jangan terucap kata apa tadi? Talak. Jangan. Itu disebut dengan talak sori. Disebut dengan talak sori. Kemudian ada lagi yang disebut dengan talak kinayah. Talak kinayah itu talak yang bagaimana tidak jelas kata-katanya disampaikan kepada istri, bahasanya ironi, sindiran. Ini tergantung bagaimana niat suami. Jadi kalau si suaminya nggak ada niat untuk mentalak, tidak jatuh. Yang disebut dengan talak sorry, contoh kinayah, contohnya, boleh mama pulang sekarang ke rumah orang tuamu, pintu sudah terbuka, tuh bawa yang ada di lemari semua gendol, dah pulang. Itu sindiran namanya. Kalau istrinya dibilang, ayo keluar dari rumah, pintu sudah buka, ono pakaian yang di lemari turunin, bawa pulang ke rumah orang tua.
itu disebut dengan talak kinayah. Jatuh atau tidak tergantung suaminya niat gak dia mau mentalak istrinya. Namanya juga kinayah, Pak. Sindiran, ironi. Berbeda dengan talak sori tadi. Mau niat, mau tidak suami, kalau dia bilang saya talak kamu, saya talak kamu, maka jatuhlah talak. Makanya begini, Pak, ada 3. Salasun hazluhunna jiddun, atau salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ini yang nggak boleh kita main-main. Ada 3 kita bilang sungguh-sungguh, itu catatannya dianggap sungguh-sungguh. Kemudian wahazluhunna, berguraunya kepada istri itu dianggapnya adalah jiddun. Dalam hukum udah dianggap sungguh-sungguh, beneran. Padahal si suami ngomongnya main-main. Tapi secara hukum itu sudah dihitung. Apa diantaranya? Ya, diantaranya adalah masalah nikah. Jadi nikah itu jangan main-main. Misalnya begini, calon dari anaknya suami, calon suami dari anaknya, dia datang dah, nemuin kita orang tua. Lalu dia bawa temennya 2 orang, ngikut itu. Lalu diterima sama orang tuanya, ayo dah, duduk di situ. Lalu anaknya nih yang dituju oleh si laki-laki tadi suruh keluar. Apa kata si ayahnya? Dah, kalau begitu mah ya sudah cukup syaratnya. Mana syaratnya? 2 orang saksi ada tadi. Si calon suami istrinya itu bawa 2 teman. Laki-laki 2. Walinya ada, bapaknya. Pengantin, calon pengantin perempuannya ada. Calon pengantin laki-lakinya ada. Kan cukup udah. Tinggal apa? Tinggal sigotnya. Ya, sigotnya apa? Sigot penyerahan, kemudian sigot ijab, dan sigot qabul. Kata si ayahnya nih, dah, kamu namanya siapa? Saya namanya Ahmad. Udah, Ahmad, saya nikahkan engkau kepada putri saya yang bernama ya Aminah. Dengan mas kawinnya uang 10.000 tunai. Kata si calonnya bilang, ya saya terima dah. Saya terima. Jadi Pak, kenapa terpenuhi syarat? Makanya Bapak dan jamaah sekalian, kalau laki-laki berkeinginan berpoligami, kan nggak perlu bawa besan rame-rame. Karena kalau besan bawa rame-rame, waduh ketahuan ntar. Jadi apa, nyelonong sendirian juga jadi bisa. Jadi datang ke rumah perempuanannya, ada lakiannya, udah jadi Pak. Biasanya kalau yang namanya nikah nyelonong sendirian, itu nikah apa namanya? Nikah di bawah apa? Bawah kaki dah, jangan tangan lagi, bawah kaki. Kan istilahnya di bawah tangan.
Artinya diem-diem. Diam-diam. Ada yang seperti itu, Pak. Tapi alhamdulillah jamaah at-taqwa nggak ada yang kayak begitu. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Boleh, iya boleh aja, Pak. Boleh. Nggak ada yang apa, ngelarang. Kan suruh fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' tuh. Bahkan ada sebagian madhab kata mathna diartikan bukan dua. Dua. Berarti kalau mathna diartiin dua jadi berapa? 4. Wa thulatha 3 jadi berapa? 6 sama 4 10. Wa ruba'a 4 jadi berapa? Jadi berapa kesemuanya? 18. Boleh. Kata sebagian, tapi mazhabnya dhaif. Lemah. Jadi enggak bisa dipegangi. Mazhab yang 4 melarang. Cukup berapa? 4. Boleh gak? 4. Dilepas 1. Nambah lagi 1. Boleh gak? Boleh gak? Tadinya 4. Dilepas 1. Nambah lagi 1. Boleh? Kenapa? Ya 4 juga. Ada yang mau gak kayak begitu? Kalau ada yang mau kayak begitu, siap sama sapu. Siap sama sapu. Tuh. Kita balik ke persoalan. Jadi Sayyidina Umar anaknya disuruh rujuk lagi. Kenapa disuruh rujuk lagi? Karena ketika dia menjatuhkan talak istrinya dalam keadaan haid. Enggak boleh, haram. Talaknya sudah dihitung. Sudah dihitung. Ini namanya talak bid'ah. Yang sunninya ketika istri dalam keadaan suci. 1. Yang kedua, malamnya tidak digauli sama suaminya. Tuh, enggak main dah. Malamnya main, masa pagi-pagi diapain? Ditalak. Itu juga bid'i namanya. Jatuh talaknya karena khawatir, Pak. Malam itu ada benih-benih yang masuk ke dalam istrinya. Kalau main nanti ditalak akan ada akibat. Mulain idahnya. Tuh, bicara idah nanti ada yang 3 kali suci, 3 kali haid. Ada yang 4 bulan 10 apa itu? Hari. Ada.